Isu radikalisme dan terorisme masih hangat diperbincangkan, apalagi setelah Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan. Lalu bagaimanakah sepak terjang Taliban di Afghanistan setelah menguasai pemerintahan, dan apakah ada pengaruhnya bagi bangsa kita atau bagi warga negara Indonesia? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini di Perspektif Sejarah kita akan masih menanggapi tentang seputar isu-isu yang lagi hangat 2 dekade terakhir di dunia ini, bahkan di Indonesia. Kalau di Indonesia masih terus diperbincangkan dan masih terus menjadi sebuah bola panas yang bergulir di kalangan para tokoh-tokoh nasional tentang isu-isu radikalisme, intoleransi, dan bahkan lebih hangat ya, lebih viral, lebih rame daripada isu terorisme. Kalau di kepemimpinan sebelumnya kan banyak isu-isu terorisme, kalau sekarang isu radikalisme. Namun di dunia internasional itu tidaklah hal yang aneh, karena memang sudah didengungkan dari sejak dulu. Bahkan negara-negara muslim menjadi sebuah sorotan ketika isu terorisme dan radikalisme itu digulirkan. Lebih hebat daripada isu rasisme ya. Padahal kalau kita berbicara tentang human right, tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia, itu sama saja kan. Dan justru yang paling parah itu justifikasi terhadap kelompok tertentu yang hanya ditilai dari berdasarkan bentuk fisik atau tampilan covernya saja. Itu yang sangat dikhawatirkan tanpa kajian-kajian yang lebih mendalam. Nah, obrolan kita kali ini masih seputar Afghanistan ya, masih seputar Afghanistan, seputar Taliban, dimana akhir-akhir ini kita ketahui bersama sudah viral di berbagai media ya, dan memang itu kenyataannya bahwasanya Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan, menguasai ibu kota Afghanistan, bahkan menguasai hampir 90% lebih komponen-komponen ketatanegaraan di Afghanistan. Bahkan mereka sudah mendeklarasikan sepenuhnya sebagai penguasa negara tersebut. Nah, sebagaimana menjadi sebuah persepsi umum bahwasanya Taliban itu adalah sebuah kelompok ya di Afghanistan yang memang bercita-cita ingin mendirikan atau ingin memberlakukan syariat Islam di negaranya. Itu sudah terbukti ya dulu ketika selesai Afghanistan perang dengan Uni Soviet, mereka berkuasa di Afghanistan dan melaksanakannya. Dan setelah perang dengan pihak sekutu, pihak Amerika dan PBB di tahun-tahun kebelakang, dan sekarang mereka menguasai sepenuhnya pemerintahan Afghanistan, apakah itu akan berlaku juga? Silakan, itu sudah dibahas ya di video sebelumnya, apakah Taliban di Afghanistan itu sebuah teroris. Di video sebelumnya saya di sana sudah membahas tentang sejarah Taliban dan pergerakan-pergerakannya dari awal sampai akhir sampai sekarang ya. Di video kali ini kita akan lebih fokus apakah Taliban itu akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kalangan masyarakat Indonesia. Nah, ini tentu hal yang harus kita cermati, hal yang harus kita kaji bersama secara presisi ya, secara tepat, karena perlu sekali dianalisis secara tepat agar sebuah lembaga dalam memberikan atau mengeluarkan sebuah kebijakan tidak asal ceplos ya, sehingga nanti bukan malah tepat sasaran, malah sebaliknya jadi salah sasaran, dan itu justru akan menimbulkan kericuhan, konflik horizontal di kalangan masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Menurut hemat saya, kelompok Afghanistan yang menguasai pemerintahan di Afghanistan, kelompok Taliban ya, maaf, yang menguasai pemerintahan di Afghanistan, itu untuk orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada di Indonesia yang memang konservatif, ultra revolusioner dan lain sebagainya, yang memang mereka dari awalnya sudah terdoktrinisasi dengan ajaran-ajaran bahwa khilafah itu satu-satunya sistem yang
harus diterapkan di Indonesia dan tanpa kompromi. Dan mereka memiliki pemikiran yang kurang terbuka akan pemikiran-pemikiran orang lain, ya mungkin golongan-golongan yang seperti itu mungkin akan terpengaruh ya. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena dulu saja dilihat dari pengalaman kan ketika ISIS di Suriah, Irak itu berdiri, banyak sekali masyarakat Indonesia yang terjebak. Masyarakat Indonesia yang terjebak yang akhirnya berbondong-bondong ke sana untuk membantu ISIS. Padahal kan kalau kita kaji lebih dalam, ISIS itu ya ciptaan Amerika sendiri kan. Ciptaan Amerika sendiri. Masa seperti itu? Ya iyalah. Itu sudah banyak sih para pemimpin-pemimpin kuat di dunia yang mengatakan seperti itu, seperti pemimpin dari Tiongkok ya, Xi Jinping, kemudian dari Rusia, dan kelompok-kelompok yang lainnya yang lebih mengetahui keadaan di sana. Itu adalah ciptaan para pemimpin-pemimpin di dunia untuk membuat chaos di sana, karena yaitu kelanjutan dari Arab Spring ya, kelanjutan dari Arab Spring yang sudah dimulai sejak pendudukan Israel di tanah Palestina sebelum Perang Dunia Kedua, atau minimal setelah Perang Dunia Kedua. Itu jangan salah. Nah, apakah Taliban ada hubungannya dengan pembentukan Amerika? Nah, itu beda lagi cerita. Yang saya maksud adalah dampak bagi masyarakat Indonesia ketika ada yang berbau-bau khilafah, kemudian ingin mendirikan syariat Islam. Banyak dari masyarakat kita yang tergoda gitu, seperti hanya mereka tergoda terhadap ISIS, padahal kan di sana mereka hanya menjadi umpan belaka, hanya menjadi korban belaka dari permainan negara-negara yang bermain di sana, negara-negara luar yang bermain di sana, yang memiliki kepentingan tentunya di dunia Arab ya. Nah, untuk kasus ini juga mungkin banyak yang terpengaruh tuh kan. Di Afghanistan juga dengan cara Taliban seperti itu, mereka mampu menguasai pemerintahan dan mampu membuat sebuah revolusi ya, pergerakan revolusi terhadap bangsanya. Nah, mungkin mereka juga ada yang berpikiran seperti itu dan ingin menerapkannya di Indonesia. Nah, dan hal itu yang perlu kita jaga bersama ya. Hal itu yang perlu kita jaga bersama. Seperti di video sebelumnya, saya menyampaikan bahwa apa perbedaan yang sangat mendasar antara Afghanistan ataupun beberapa negara di dunia Arab dengan Indonesia. Kenapa di dunia Arab banyak negara-negara yang mengalami konflik berkepanjangan, termasuk juga salah satunya di Suriah ya, di Irak dan yang lainnya, bahkan sekarang merembet ke Asia Tengah ya, di Afghanistan. Karena salah satunya mereka itu belum sepenuhnya mempunyai rekonsiliasi kolektif. Jadi belum mempunyai satu gagasan yang disepakati bersama, yang bisa menjadi gagasan tersebut bisa menjadi sebuah dasar aturan, sumber dari segala sumber hukum di negara tersebut, ideologi untuk negara tersebut, falsafah untuk negara tersebut, atau bahasa PPKN-nya itu adalah yang disebut dengan perjanjian luhur tokoh-tokoh bangsa. Nah, di sana kan banyak kelompok-kelompok seperti di Indonesia kan. Di Afghanistan juga tidak homogen ya masyarakatnya, tapi multi, beragam ya, beragam ideologi, beragam aliran, beragam cara perjuangan, beragam suku dan lain sebagainya. Nah, yang harus menjadi sebuah kesadaran bersama bahwasanya terutama untuk kelompok-kelompok yang mempunyai pemikiran ingin menerapkan strategi Taliban di Indonesia, nah mereka harus berpikir lebih jauh. Di Indonesia itu sudah mempunyai rekonsiliasi kolektif, sudah mempunyai perjanjian luhur yang perlu kita jaga bersama, dan itu bisa menjadi satu-satunya perekat, penghubung, penguat bagi keutuhan bangsa Indonesia, yaitu yaitu Pancasila ya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian selain mereka juga harus mempunyai kesadaran bahwa kondisi di Indonesia dengan kondisi di Afghanistan itu berbeda, lalu bagaimana mengawal? Nah, mereka itu tentu dari pihak Badan Intelijen juga sudah bekerja ya, dan semoga tidak berbuntut pada praktek-praktek ke arah yang radikal seperti bom bunuh diri dan yang lainnya.
intinya adalah masyarakat harus percaya terhadap pemerintahnya, dan pemerintah juga harus sayang terhadap rakyatnya. Jangan sampai terjadi peristiwa pemberontakan seperti pemberontakan PRRI Permesta. Ya, ketika pemerintah pusat kurang percaya terhadap pemerintahan daerah, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat yang malah terlalu terpusat ya, dan tidak melihat serta tidak meratanya pembangunan di daerah-daerah Indonesia, maka mungkin saja itu akan muncul ya, Pembangunan di sini yang saya maksud bukan hanya pembangunan fisik ya, tetapi juga pembangunan mental ya, pembangunan mental, kesadaran mental. Adapun kritik-kritik yang sifatnya membangun, justru itu seharusnya lebih diberikan ruang ya, jangan sampai yang buat viral saja malah dikasuskan ya. Yang mau mengkritik pemerintah harus nilai PPKN-nya bagus. Itu malah aneh ya, aturan-aturan seperti itu. Justru itu malah membuat masyarakat jadi ilfil ya, ilang feeling terhadap pemimpinnya. Karena Soekarno sendiri kan, kenapa dia bisa melahirkan paham Marhaenisme itu, karena memang Soekarno itu sangat sekali mendengarkan suara jeritan hati rakyatnya. Dia itu selalu turun ke bawah mendengarkan suara jeritan masyarakat kecil yang tidak sekolah, bahkan tidak bisa baca, tidak bisa menghitung, tapi Soekarno sangat peka terhadap apa yang diinginkan oleh rakyat kecil. Kalau akhir-akhir ini kan sebaliknya, turun ke bawah, belusukan, tapi suara rakyat kecil tidak didengarkan. Entah bagaimana ya. Jadi aneh. Bahkan sekarang rakyat kecil yang tidak sekolah dan tidak mempunyai nilai PMP atau PPKN yang bagus tidak bisa mengkritik. Itu kan jauh sekali dari ajaran Marhaenisme ya. Itu ajaran Marhaenisme adalah salah satu ideologi Partai Nasionalis Indonesia ya, yang sekarang menjadi Partai PDIP. Kalau memang mereka merasa ingin menjadi penerus dari ideologi dan ajaran Insinyur Soekarno, kan itu sangat timpang sekali. Ya, jadi intinya bagaimana agar kelompok-kelompok tertentu yang memang jumlahnya masih sedikit tidak terpapar oleh kemunculan Taliban di Afghanistan, pengaruh Taliban di Afghanistan tidak menyebar dan mempengaruhi kelompok-kelompok yang mempunyai afiliasi tersebut di Indonesia. Salah satunya kita lebih harus fokus terhadap pembangunan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun dulu jiwanya, baru bangun badannya, gitu kan. Bangun dulu ininya, baru fisik, pembangunan fisik ya. Sumber daya manusianya, bukan infrastrukturnya. Infrastruktur harus dibangun, tapi lebih diutamakan sumber daya manusianya. Oke lah, itulah obrolan ngelantur malam ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada ya cuekin saja. Kalau ada yang baik-baiknya silahkan diambil. Sekian dulu. Salam Firman History.